الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin, ayahanda, orang-orang tuaku, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Mari senantiasa kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Darah yang mengalir dalam diri kita, detak jantung yang berdenyut, yang bahkan kita sendiri pun tak sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian mencoba menghitung nikmat yang kuberikan, kata Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan pasti menghitungnya. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang hari ini yang masih kita rasakan, berapa banyak di antara kenikmatan-kenikmatan itu ialah kesehatan dan kesempatan. Yang dengan nikmat ini kita masih dapat hadir untuk sama-sama melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat fardu Jumat secara berjamaah. Oleh karena itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaannya. Maka mari sama-sama kita buktikan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita bersyukur di hadapan Allah, dan nikmat syukur itu kita buktikan dengan senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat, di hari rayanya umat Islam dalam satu pekan, yakni hari Jumat, hari yang dimana disunnahkan untuk memperbanyak melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, dengan senantiasa kita membasahi lisan kita untuk bersalawat, menjalankan sunnah-sunnahnya, menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai uswah, sebagai tokoh dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaat pertolongan di hari yauma yanfa'u malun wala banun,
Pada hari itu tidak ada naungan, pada hari itu tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Rasulullah SAW yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari golongan orang yang mendapatkan syafaatnya Rasul. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, sesiapapun yang berdiri di mimbar yang mulia ini tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan-bosannya untuk sama-sama mengingatkan di antara kita, terlebih-lebih kepada diri khatib pribadi dan terkhusus kepada seluruh para jamaah yang hadir, untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada yang mengatakan nikmat hari ini yang terbesar adalah bekerja, salah hadirin. Karena sesungguhnya hewan di hutan pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar hari ini adalah hidup, maka salah. Sesungguhnya hewan di hutan pun juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar hari ini adalah bertenaga, maka salah. Karena sesungguhnya gajah dan banteng lebih bertenaga. Maka sesungguhnya hadirin yang dirahmati Allah, nikmat terbesar kita hari ini adalah ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melaksanakan perbuatan yang kalau dikerjakan Allah akan benci dan murka kepada kita. Takut melaksanakan perbuatan yang kalau kita kerjakan akan menghantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika diberikan amanah, pangkat, jabatan, kedudukan, tetapi amanah itu tidak bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika azan berkumandang, tetapi kita masih lalai dengan berbagai macam kesibukan aktivitas kita di dunia. Maka nikmat terbesar hari ini adalah ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini merupakan bagian dari golongan orang-orang yang berusaha menjadikan dirinya senantiasa memperbaiki kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin orang-orang tuaku, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi jauh meninggalkan dunia ini, ada dua nasihat yang beliau tinggalkan sama kita umatnya. Apa dua nasihat yang beliau tinggalkan sama kita umatnya? Maka yang pertama, nasihat yang beliau tinggalkan adalah nasihat yang diam. Kemudian nasihat yang kedua ialah itulah nasihat yang berbicara. Apa nasihat yang diam yang Nabi Muhammad SAW tinggalkan sama kita umatnya? Itulah kematian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwasanya kita yang hidup di dunia ini cepat atau lambat pasti bakal menemui yang namanya kematian dimanapun kita berada. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu pasti akan datang menghampirimu, kendati pun kamu sedang berada di benteng yang tinggi maupun yang kokoh. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita hari ini, apapun pangkat, jabatan, kedudukan yang hari ini yang Allah titipkan kepada kita, maka kita gunakan semua itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi hidup dan kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia
melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh ini berpisah dari jasad, tidak ada lagi yang kita harapkan kecuali amal kebaikan yang kita kerjakan semasa kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, nikmat yang hari ini, usia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, hadirin yang dirahmati Allah, umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya mempunyai batas dan waktu. Kapan manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada yang dapat mengetahuinya, karena kematian itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, kita sebagai manusia tentunya harus mempersiapkan diri agar kelak nantinya tidak menjadi penyesalan bagi diri kita sendiri. Adapun yang harus kita persiapkan, yang pertama adalah mari sama-sama kita bertaubat, hadirin yang dirahmati Allah. Allah menegaskan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yujzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat yang baik yang harus dilakukan sungguh-sungguh. Dalam istilah syariat disebut taubatan nasuha. Jika maksiat yang dilakukan itu hanya berkaitan dengan hak Allah, maka taubatnya harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, berhenti dari maksiat, kemudian menyesal, lalu yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan lagi di kemudian hari. Namun hadirin yang dirahmati Allah, jika maksiat yang dilakukan berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ada 1 syarat tambahan yang harus dipenuhi selain 3 syarat tersebut, yaitu meminta kerelaan atau keridhaan dari orang yang bersangkutan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang selalu menyesali. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menjadikan diri kita yang selalu menyesali diri terhadap berbagai macam perbuatan dosa yang kita lakukan. Berniatlah dalam hati untuk senantiasa meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan Allah berikan nilai pahalanya kepada kita. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni mari sama-sama kita memperbaiki kualitas ibadah salat kita. Isra' wal Mi'raj merupakan momentum bagi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah salat kita. Salat, hadirin yang dirahmati Allah, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada semua manusia, khususnya yang beragama Islam. Kemudian yang balik dan berakal. Salat adalah merupakan ibadah mahdhah, yakni ibadah seorang hamba yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bertaubat, kemudian memperbaiki kualitas ibadah salat kita. Kemudian jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang kedua yang Nabi Muhammad SAW tinggalkan sama kita umatnya, itulah nasihat yang berbicara. Apa nasihat yang berbicara yang Nabi SAW tinggalkan sama kita umatnya? Itulah Al-Quran. Kita disuruh dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat usia yang hari ini yang Allah titipkan kepada kita, maka kita sempatkan dalam sehari untuk senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran. Para Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran yauma ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang membaca Al-Quran dan mampu mengajarkannya. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang apabila kita membacanya menjadi ibadah. Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin jamaah Jumat yang rahimakumullah, marilah kita senantiasa membaca Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Karena sesungguhnya orang yang melazimkan dirinya untuk senantiasa membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan hati, jiwa dan pikiran kita. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya dengan berbagai macam kesibukan yang tidak ada manfaatnya. Mereka sanggup berjam-jam untuk memainkan handphone, duduk sambil memegang handphone dan main game. Bukankah perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia? Mari kita untuk selalu merenungi diri kita, mana yang lebih lama kita genggam, Al-Quran atau handphone? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Untuk itu marilah kita berubah kebiasaan kita yang tiada berguna menjadi yang bermanfaat. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagaimana Rasulullah SAW yang mensabdakan dalam hadis yang kita baca di awal. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal nasihat Rasulullah SAW. Yang pertama nasihat yang diam, lalu yang kedua ialah nasihat yang berbicara. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa mengamalkan dua hal, dua nasihat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita bermohon mudah-mudahan kita menjadikan diri kita menjadi insan yang senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.